Tidak boleh ada keraguan. Begini, aslinya ya, tanpa doa juga kita sudah diurus oleh Allah. Setiap saat. Lebih banyak yang diberikan oleh Allah tanpa kita doa dibanding dengan yang kita minta. Karena kita kurang mengerti apa yang harus kita minta. Sedikit. Pernah minta berkedip? Coba kalau setiap yang Allah beri harus kita minta, stres. Minta kedip. Kecepatannya mau berapa? Gimana kalau kecepatan? Muntah. Gimana kalau kelambatan? Tabrakan. Gimana kalau nggak kompak? Pernah minta diberikan air ludah ke Allah dengan jumlah yang cukup, mau berapa liter ibu? Gimana kalau nggak golontoran? Ngacai we ibu teh. Ini serius ya. Kita tidak minta apa-apa. Makan juga dikumpulkan oleh Allah makanan. Dari mana-mana. Berasnya dari Cianjur, garamnya dari Madura, ikannya dari Jatiluhur. Dikumpulkan. Kita cuman nyam. Dari sini nggak tahu kemana itu. Coba kalau ngumpul di paru-paru, kita hanya, ini nggak enak, didengar itu oleh Allah. Padahal Allah yang nyiapin makanan, dikutuk, tengenah kieu, dicatat itu. Dari sini siapa yang ngurus? Tahu-tahu nanti dikasih tahu, sudah waktunya. Coba kalau nggak dikasih tahu, ya. Alah, ibu, sudah nih kayaknya bu. Oh gitu. Bayangkan kalau kita pengeluaran nggak diingetin oleh Allah, ya kan? Lagi ceramah, ibu udah nih kayaknya. Bau. Alhamdulillah, diurus. Nggak tahu bagaimana ini di perut kita ini kan? Kok bisa beda hasilnya? Nafas, oksigen, tidak lihat oksigennya. Ibu jamaah mengeluarkan karbon dioksida. Saya perlunya oksigen. Ribuan orang ke sini nyebrotin karbon dioksida. Pakai alat apa hidung ini ya? Gimana saya memilah dan memilih? Tidak tahu apa yang harus masuk. Alhamdulillah selamat nih. Dipilihin oleh Allah yang masuk oksigennya. Kalau enggak pingsan saya ini. Nah, apalagi ketawa gitu nyebrot, Bu. Oh. Aduh, repot. Jelas? Apa yang jelas? Setiap saat kita ini diurus oleh Allah. Ibu tahu bagaimana supaya kuku ibu panjang? Bahannya apa? Enggak tahu. Kenapa ibu tidak rambutan wajahnya? Kenapa berhenti di sini? Sugan di sini atau kunaon ibu teu kumisan? Allah yang ngatur setiap waktu, setiap saat. Jantung didetakkan, sel-sel terus diganti. Setiap saat Allah mengurus diri kita. Ingat itu baik-baik. Jadi pernahkah, adakah yang kekurangan karunia dari Allah? Cik jawab hadirin. Adakah yang kurang karunia dari Allah? Eta ibu-ibu yang rewel tukang mengeluh teh. Apakah ada kurang rejeki dari Allah? Tidak ada. Yang ada itu kurang syukur. Setiap saat. Ini sambil ibu diam begini, diurus semua oleh Allah. Kalau tidak diurus oleh Allah, siapa yang ngurus? Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga tidak yang mau diurus.
Benar? Pernahkah kita sekejap saja lepas dari karunia Allah? Jawab hadirin. Makanya doa tadi itu ya, Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrika. Minta tolong saya ya Allah supaya selalu ingat padamu. Wa syukrika, dan bersyukur padamu. Ingat ke Allah, syukur ke Allah, terus bisa beribadah kepada Allah. Kita mah mintanya duit melulu. Ya Allah, tetangga saya beli tas baru. Please ya Allah. Emang bagus sih minta ke Allah, tapi mintanya rada kurang inilah apa tuh, cemen. Bukan tidak boleh minta apapun ke Allah, tapi ada yang harus kita minta. Yang paling penting ingat ke Allah, syukur ke Allah. Betul? Lanjut ayat tadi, apabila idza da'an, apabila berdoa padaku, ya. Jadi tugas kita doa. Saya tidak berani menyebut tugas Allah ya, tidak punya adab. Allah lah yang menjanjikan dikabulkan. Jadi nggak usah ragu, kita nggak doa juga diurus, benar? Karena aslinya model-model kita gak ngerti ya, kenapa Allah ngurus kita? Apa sih model kita ini ya? Acungkan tangan yang tidak punya dosa, yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh kayak bahagia lagi. Ada yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Acungkan yang sholatnya selalu khusyuk. Gak ada. Ini dosanya banyak. Istighfarnya berapa banyak sehari? Jangan salah ngomong ya. Setiap ucapan didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Berapa sehari? Benar. Ngerti tidak istighfarnya apa? Gak ngerti juga. Gak sadar juga. Dosa setiap waktu. Lihat jadi dosa. Mikir jadi dosa. Bicara ujub, ria, takabur. Kita bicara aja jadi dosa. Lihat temen, bu, eta kerudung teh lunas, dosa. Ya enggak? Iya, duduk dari belakang. Ya si Ece teh naon ya teh. Segala dipikir, dosa. Segala ditanyain, pidosaeun. Nonton TV, dosa. Buka HP, dosa. Segitu banyaknya dosa, ibadahnya jelek, sedekahnya pelit, baca Quran gak ngerti. Coba apa yang kira-kira kalau meninggal mau dibawa pulang? Hah? Jawab. Amal yang mana? Ini dosa segini banyaknya, punten ya, kalau mau hitung-hitungan mah disamber petir, jelebet, tutung, beres ya. Tapi diurus kita ini. Lebih banyak ingatnya, lebih banyak lupanya kepada Allah. Jujur. Awas, tongga bohong ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, zikrullah, dan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Banyak mana kita ingat Allah atau lupa ke Allah? Jujur. Jadi aslinya kita tuh lebih banyak jadi orang hidup atau kayak mayit? Mayit.
zombie. Asli nih, kalau mau jujur, jarang ibu di rumah, di kamar, ngobrol sama suami, segala diobrolin, Allah gak diingat. Itu kamar mayit. Ini rombongan dari mana? Garut, alhamdulillah, terima kasih Bu. Di bus tadi ngarobrol tuh. Kalau kurang zikir namanya bus. Kereta jenazah ukuran jumbo. Beneran ini hadirin. Kenapa mengawali doa mustajab dengan cerita ini? Supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Kita ngaco aja diurus. Iya kan? Makanya tong centil. Udah banyak dosa, centil. Bu, ibu, kalau satu dosa ibu dibalas oleh Allah mengeluarkan satu bau. Bau apa? Bus dari Garut. Bau apa? Suami mau nikah sama ibu? Kalau ibu super bau gitu? Gak ada. Anak mau dipeluk? Ada teman yang mau duduk sebelahan? Kalau satu dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Seperti apa? Eta di balik kerudung teh belatung ngungkul. Coba buka mulutnya, belatung semua. Hah? Lelaki pas dibuka kacamata teh belatung aja di dalam. Ngaco aja oleh Allah diurus. Makanya yang paling penting dari doa itu adalah selain kita doa, yang paling penting adalah dengan doa kita jadi sadar siapa diri kita, minta kepada Allah, posisi kita pas jadi hamba, dan Allah Tuhan semesta alam. Nah, makin pas posisi ini makin diijabah. Karena yang paling penting dari doa itu bukan ngasih tahu Allah. Sebelum doa, baru mikir saja, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Sebelum terucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Tadi teorinya sudah dapat semua. Nah sekarang apa nih supaya mustajab? Posisi kita. Kita harus jujur dengan diri kita. Apa sih sebagai hamba? Satu yang harus mulai kita jujur kalau lagi doa tuh ya. Kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ke Allah teh jangan kayak ke teman, ya Rabb, tolong deh ya Allah. Nah, juga ke sobat wae. Kita itu hamba. Allah pencipta, penguasa, pemilik langit, bumi, berikut segala isinya. Dunia ini cetek, tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya. Apalagi kita, benar? Kecuali hamba Allah yang beriman. Allah suka. Jadi yang pertama kalau mau doa, posisi kitanya nih harus benar-benar saya tuh hamba. Tidak bisa apa-apa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali kalau Allah ngasih kekuatan. Saya tidak bisa melakukan kebaikan, kecuali dengan taufik Allah. Saya tidak bisa menghindari maksiat, kecuali dengan perlindungan Allah. Begitu. Masih ingat azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ternyata untuk sholat saja kita nggak bisa, kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Tidak ada kemenangan dalam apapun, kecuali dengan pertolongan Allah. Tuh kalau ngerti ma'azan teh kayak gitu jawaban tuh. Jadi kita tidak bisa datang ke sini kecuali dengan pertolongan Allah. Kita pergi kemana-mana tidak sadar bahwa kita selamat itu dengan keselamatan dari Garut ke sini teh Allah yang nyelamatin, Bu. Berapa banyak bus yang ngejungkel? Berapa banyak yang pergi dan tidak pulang lagi kalau tidak dikehendaki Allah. Makanya selalu la haula wala quwata illa billah. Ibu mau tahajud enggak bisa kecuali dibangunkan oleh Allah. Kalau enggak ditolong Allah, kerek terus. Nah, posisi ini harus ada. Saya tuh enggak bisa sedekah kecuali Allah yang ngasih uang, Allah yang memberikan taufik. Supaya kita tidak ujub dan kita selalu minta tolong ke Allah dalam hal apapun juga. Nih, keluar dari rumah. Barang siapa yang keluar dari rumah, dia berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. 'Alallahi la haula, saya tidak punya daya, wala quwata, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, illa, kecuali billah, dengan Allah. Hudita wa kufita wa wukit, 3 hal oleh Allah diberikan. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Asal doanya yakin. Gak ada nih yang bisa memudahkan urusan selain Allah. Begitu, Bu, doa. Karena la haula. Nah ini nih, apakah ibu bisa menyolehkan anak-anak? Kurang mantep. Apakah ibu bisa menyolehkan anak? Yang benar. Apakah ibu bisa mengubah suami ibu supaya suami ibu jadi baik? Jadi bisa enggak ibu? Ibu bisa? Kalau gitu enggak cocok dengan la haula wala quwata, ya enggak? Yang membuat ibu stres itu adalah ibu menginginkan suami soleh tapi tidak mengandalkan Allah. Menginginkan anak jadi baik tidak mengandalkan Allah. Kamu tuh rajin ke masjid dong. Bisa jadi ke masjid dengan begitu? Anak rajin ke masjid hanya dengan pertolongan Allah. Suami jadi baik ke ibu hanya dibulak-balik hatinya oleh Allah. Ibu mau centil stakar kebek, enggak ngepek, Bu. Malah mual. Beneran, Bu. Ibu senam, ya enggak, sampai enggak bisa napas karena tahan napas. Ibu centil pakai baju yang apalah kayak gitu, saya enggak boleh nyebutin, ya enggak. Dan enggak ngepek, Bu. Tapi kalau ibu ditolong oleh Allah, pasti ngepek. Lelaki, gimana caranya supaya istri jadi baik kepadamu? Pada nunduk weh. Suami bisa ngebulak-balik hati istri? Enggak bisa. Hanya Allah yang kuasa ngebulak-balik hati istri. Makanya harus lebih banyak doa daripada banyak nasihat. Lelaki, jelas?
Mau nasihat apa sama istri? Istri udah tahu modalmu. Ayo, mau ngomong apa? Ibu harus bertakwa kepada. Ngaji bu, Bapak Ikro jilid 3 aja. Gak ada wibawa kita ini Pak. Apa coba nasihatnya? Ngirit bu, ngirit naon duit saeutik. Tidak disuruh ngirit juga sudah ngirit sendiri. Makanya la haula wala quwata ini benar-benar mengandalkan Allah. Tidak ada yang bisa bayar hutang selain, tidak ada yang bisa menyolehkan suami selain. Ibu lebih hebat sholat, doa, tobat daripada banyak rewel ke suami bu. Gandeng atuh bu rewel teh. Dan gak ngepek selain jadi gak pengen pulang. Ya. Ngambek ke suami bisa membuat suami nurut? Enggak nurut nurut acting. Di depan ibu, oh mohon, lincah di luar. Mana bu yang ibu pilih? Suami takut istri atau suami takut ke Allah? Kalau suami takut ke istri, baiknya baik acting. Hanya di depan ibu aja. Di luar merdeka. Tapi suami takut ke Allah dimanapun dia akan jaga diri. Makanya jangan ditakut-takuti suami itu. Tara rungkul gitu. Kok tahu ya auranya bu. Lanjut, sudah habis belum waktunya? Jadi harus ngaku kita ini di hadapan Allah, ya Allah saya tidak sanggup apa-apa. Tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa pertolonganmu. Itu di hatinya begitu. Tapi kalau sudah mengandalkan, saya punya pengalaman, saya punya ilmu, saya punya relasi, saya punya orang tua, saya punya harta. Wah udah diandalkan selain Allah. Gak cocok tuh dengan posisi hamba. Walaupun kita punya dunia yang Allah berikan, kalau Allah tidak nolong, gak ada yang bisa terjadi. Tenanglah, saya bisa nih. Bisa-bisa apa? Bikin aja mencret, gak bisa apa-apa. Benar? Kemarin pulang dari Jordania, disuguhin kacang, tugas dakwah di Qatar, dibekelin kacang, naik di pesawat, disuguhin kacang, pulang ke Indonesia, makan karedok, kacang, pulang ke sana ada bakso tahu, bumbunya kacang. Langsung tetiasa mapa. Aduh bengkak. Pincet. Gara-gara pincet ditahan. Ini uratnya naik. Ya Allah manusia mah lemah. Ku kacang aja ngagoler. Gak bisa tidur. Cenut. Ya Allah kacang. Enaknya tidak seberapa. Padahal kacang. Cuma scaler itu masalahnya. Astagfirullah ya Allah. Seminggu itu pincet. Betapa lemah. Punya sepatu bagus. Susah dipakainya sereg dah baru. Ya Allah. Lemah kita ini. 2. Tong ngajago ya, jangan sok pengalaman, sok berilmu, sok hebat, sok terlatih, sok punya relasi, gak. Itu tidak cocok dengan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kalau ingin diijabah, artinya adalah kita ini fakir, tidak punya apa-apa.
Bahkan diri ini juga bukan punya kita. Kalau diri ini punya kita, jangan tua dong. Jangan atel. Ya mah gelis-gelis, kaget. Kalau tubuh ini punya kita, kentut jangan bau. Tidur jangan ngorok. Enggak, saya nggak pernah ngorok. Ya ada tidur, ya. Yang lain yang tahu. Ibu, bapak, ya serius ya. Kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau ingin diijabah doa, cabut rasa memiliki. Dan semuanya juga tidak punya apa-apa. Tidak ada orang kaya, tidak ada yang aslinya. Semuanya hanya hamba Allah yang diuji dengan dititipi kekayaan. Sesuka Allah, bukan hebat. Jangan kagum sama orang kaya, biasa saja. Bukan harus meremehkan, tidak, bukan begitu. Tapi wah itu sukses. Gak ada orang sukses. Kaya itu bukan tanda kesuksesan. Kaya itu tanda beratnya ujian. Wah itu jadi menteri, itu teh cobaan. Wah ini jadi presiden, apalagi presiden. Presiden itu orang yang paling harus kita kasihani. Jabatannya sebentar, tapi dihisabnya berat di akhirat. 280 juta orang akan dipertanggungjawabkan. Berat, makanya enggak usah mau jadi. Siapa yang mencalonkan? Dicalonin juga enggak ada yang milih. Istrinya aja, papa jadi presiden, ih amit-amit. Boro-boro ngurus bangsa, saya aja enggak keurus. Makanya lihat dunia ini, mata lihat dunia, hati ingat Allah. Lihat rumah, oh titipan Allah. Lihat rumah orang lain, oh milik Allah. Lihat mobil, bagus, ini cobaan dari Allah. Kita tidak merendahkan orang yang dititipi, ya, tetapi hati kita tidak kagum. Semua orang tidak punya apa-apa, bahkan dirinya pun bukan dirinya, pemiliknya. Kalau diri ini milik ibu, ibu jangan tua dong. Gimana teknik menahan uban supaya tidak tumbuh? Apa makan sari areng? Ketan hitam, ijuk? Yang belum ubanan, belum ngerti. Gak bisa ditahan. Gak bisa. Saya sudah beruban dan sudah, alhamdulillah, sudah masuk kemarin 29 Januari 62 tahun. Tinggal setahun lagi 63 ya, tapi ada teman saya meninggal 53. Jadi ada kemungkinan yang masih muda juga duluan ya. Tidak harus saya. Gak bisa ditahan. Tubuh ini makin menua. Tidak seperti dulu lagi. Karena ini milik Allah, bukan milik kita. Nanti sebagian pulang duluan. Ada yang rambutnya mulai rontok. Ada yang rata-rata sudah pulang duluan nih sebagian. Gigi, ya kan? Pulang duluan. Bukan punya kita tubuh ini. Orang lain juga bukan punya dirinya. Semuanya milik. Makanya kalau ingin doa diijabah, berhenti bersandar kepada kepemilikan diri maupun milik orang lain. Mintanya hanya kepada Allah, pemilik segala-galanya. Tetangga beli TV baru, ibu nggak usah rewel. Hah, saya tahu TV namanya segede gitu. Dua pilihannya. Kalau ibu pengen gede, TV-nya deketin yang ada. Kalau ibu pengen TV-nya yang gede, ibu minta ke Allah. Ya Allah,
Tetangga saya, engkau beri TV yang besar. Engkau pemilik segala-galanya. Saya juga pengen ya Allah. Kalau enggak malu sok ngomong gitu. Tetangga yang ngasih siapa? Sama Allah yang ngasih semuanya. Teman punya tas bagus, yang ngasih siapa? Allah. Tapi itu bagus sekali, dia ori, mereknya juga, tahu tidak? Makin mahal, makin keren, makin bagus, makin besar ujiannya. Ya, ibu berat mana ujian? Kalau ibu punya gelang berlian, emas, atau karet gelang? Hah? Yang lebih menentramkan jiwa ibu yang mana? Hah? Karet gelang kan ibu make kian wae kan? Kumahanya eta teh. Ini sepatu disimpan di mana? Di luar. Siapa yang paling stres? Yang sepatunya paling bagus, mahal, dan belum lunas. Kesiksa. Yang sepatunya lepet, jernih. Makanya jangan iri kepada dunia yang dikasihkan ke orang. Karena yang dikasih dunia itu lagi diuji, belum tentu dia bahagia. Benar atau tidak? Nah, minta ke Allah, apapun hanya Allah. Hanya Allah yang punya. Enggak ada yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pengen apa-apa, minta ke Allah. Jangan ngarep-ngarep dikasih oleh orang. Bu, ibu, jangan minta-minta sama suami. Suami ibu nggak punya apa-apa. Adanya juga yang dititipin oleh Allah. Kalau ibu banyak berharap dari suami, ibu nggak akan bahagia. Beneran bu? Beneran. Mau apa aja, minta ke Allah pemiliknya. Ya Rob, saya mohon lunasi hutang. Sekiranya lewat suami, saya mudahkan rezekinya lewat suami. Dikasih berapapun oleh suami, alhamdulillah ya Allah. Hanya Engkau yang memberi rezeki ini. Suami hanya jadi jalan darimu. Saya bersyukur padamu, alhamdulillah ala nikmat. Atas nikmat ini ya Allah. Bu, nggak apa-apa, cuman segitu, nggak apa-apa Pak. Allah nitipkan segini, kita syukuri. Kata suami, ya Allah, ibu teh muni sabar pisan. Aslinya sih masih ada 2 gepok lagi. Pising sabar ya bu, ini 2 gepok uang monopoli. Nah. Bu, ibu, minta ke Allah. Karena Allah pemilik apapun juga. Tadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya ya. Jadi jangan ngarap-ngarap bisa ngebalikin hati suami dengan diancam, dengan enggak bisa, enggak. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau ada masalah lebih baik sholat, minta ampun kepada Allah, ya Allah ampun. Semua ini pasti diundang karena dosa saya. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang bisa membulak-balik setiap hati.